Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'du. Semua profesor yang hadir dan guru-guru saya hormati, saya muliakan. Jamaah tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini kita murajaah bacaan kita. Murajaah itu diulangi. Jadi saya tidak menggurui, tapi sesuatu yang sudah dipahami saya akan mencoba mengulangi kembali. Judulnya memahami dan mengamalkan hadis. Itu hadis beda dengan sunnah. Sunnah itu ada kecenderungan bahwa apa yang bersumber dari Rasul itu adalah sunnah. Jadi sunnah makna at-tariqah. At-tariqah itu artinya jalan. Apa yang pernah dijalani Rasul itu sunnah. Manukilanin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au hamiyatin. Apa yang dinukilkan dari Rasul, disandarkan dari Rasul, bersumber dari Rasul. Ucapannya Rasul adalah sunnah, perbuatannya Rasul adalah sunnah, diamnya Rasul, pengakuannya itu sunnah, dan cita-citanya Rasul juga adalah sunnah. Tapi ingat, tidak semua dari Rasulullah itu mesti diikuti oleh umatnya. Kan ada orang sedikit-sedikit, ini kan sunnah, betul. Tapi disuruh apa tidak? Tuh. Perbuatannya Rasul sunnah, tapi tidak semua perbuatan Rasul diikuti. Contohnya, Rasul 13 istrinya, sunnah itu. Karena perbuatan tuh. Magi coy gini. Kan itu sering orang, ini kita mesti ikuti yang dilakukan Rasul. Yang mana? Apa secara universal, secara keseluruhan? Sepuluh telu bainena nabi ta sunnah. Akka coer ini maka de baineta sunnah nak ana pamu ku sunnah bakka dua. Jadi tidak semua sunnah itu mesti diikuti. Lalu kadang ada orang berkata, saya tidak mau melakukan karena tidak ada hadisnya. Oh, tidak begitu. Pahami. Jangan berkata, saya tidak mau melakukan karena tidak ada hadisnya. Katakan, saya tidak melakukan karena tidak ada dalilnya. Nah, beda itu, Pak. Banyak sekali kita lakukan, Pak, tidak ada hadisnya. Contohnya, beras di luar bertumpuk. Mana ada hadisnya? Mengeluarkan zakat fitrah tidak ada hadisnya beras. Yang ada itu mengeluarkan gandum. Coba tengok dalam hadis. Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah. Semua gandum. Gandum bermakna makanan pokok. Makanan pokok itu tidak ada gandum di Sulawesi. Maka memahami konteks itu namanya ta'akuli, bukan ta'akbudi. Mesti pemikiran, ta'akuli akal. Keluarkan gandum. Nah, akal bilang, dia gagal gandum, kojuk pandang Makassar, tidak ada. Yang ada apa? Beras, maka dikiaskan. Maka mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, itu namanya dalil kias, bukan hadis. Kan ini sering orang, saya tidak mau karena tidak ada hadisnya. Adalah hadisnya, hadis mana yang dimaksud? Hadis yang mana? Hadis itu ada mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dhaif lagi bertingkat-tingkat, Pak, lebih 300 tingkatan. Baru orang kita tidak tahu background pendidikannya di mana. Minta maaf dengan sangat hormat. Memang terkadang kita menyandang titel profesor, cocok, tapi perikanan, kehutanan,
Adam Pemeraja. Ada orang tidak punya titel, tapi backgroundnya di pesantren terus. Ada anak itu dari Yaman. Justru dia tidak duduk di bangku sekolahnya, dari ngaji, dari ulama ke ulama ke ulama. Tapi saya bilang, Masya Allah, kalau dia bawakan pengajian, saya sering duduk di depannya. Saya senang. Nah, karena backgroundnya di situ. Maka mari kita bicara sesuai dengan background kita masing-masing. Ada orang memang, Adam Pemeraja, minta maaf, titelnya profesor. Lalu berkata, saya mau diskusi. Diskusi apa dulu? Diskusi apa dulu? Kalau diskusi tentang agama, kenapa kau tidak berkata, bagaimana kalau saya bertanya? Karena namanya diskusi, itu buku, kitab yang pernah dibaca sama. Ada sesuatu yang tidak dipahami, didiskusikan. Lalu, hadis itu kadang orang berkata, saya tidak mau melakukan karena sahabat tidak melihat Rasul. Nah, yang dilihat itu namanya fi'liyah. Tapi hadis bukan hanya fi'liyah, bukan hanya perbuatan. Tapi kadang hadis itu qauliyah, ucapannya Rasul. Tarawih yang kita lakukan bukan hadis fi'liyah, Pak. Bukan. Bukan karena Rasul tidak lakukan. Maka bukan hadis fi'liyah, agak fi'liyah. Apa namanya fi'liyah? Fi'liyah itu adalah perbuatan. Dan Rasul tidak berbuat seperti ini. Yang berbuat seperti ini adalah Khulafaur Rasyidin. Inisiatornya Umar ibn Khattab. Dan Rasul bilang, ittabi sahibi masna masna. Ikuti itu sahabatku dua-dua. Berarti ucapan. Bukan perbuatan, ucapan. Ikuti itu sahabatku. Maka mereka pada ikut. Sampai di masjid ngambil tiang-tiang. Daripada ngambil tiang-tiang ribut, pada salat masing-masing berkatalah Umar bin Khattab, "Oi, kumpul sini." Begitu kumpul, didoronglah Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Maka tampillah jadi imam. Berkatalah Umar bin Khattab, "Ni'matul bid'ah hadhi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah yang baik. Di mana baca? Fathul Bari. Coba buka di situ ada. Apa itu Fathul Bari? Syarahnya Bukhari. Oh, saya tidak mau karena itu pendapat ulama. Cau nak tuh ya. Kalau tidak mau ikut pendapat ulama, saya mau ikut Nabi, baca hadis. Bagaimana bisa? Coba itu hadis. Ini hadis. Irka arba'a raka'atin fi awwali nahari. Rukuklah kepadaku 4 rakaat. Apa dimaksud rukuklah? Apa dimaksud? Mungkin Bapak berkata salat. Kenapa tahu bahwa salat? Nah di situ aja bilang rukuklah kepadaku. Contoh, pasti ulama yang menjelaskan. Hadis lain, man qoma lailatal qadri. Siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis. Hadis apa namanya ini? Itu qauliyah karena Rasul yang mengucapkan. Siapa yang berdiri? Berdiri apa? Apakah berdiri kita tegak terus? Tentu ruku kan, sujud kan? Kenapa tahu? Ulama yang menjelaskan. Subhanallah. Maka semakin banyak mengkaji kajian ulama, semakin banyak baca kitab, semakin terbuka wawasan. Tapi kalau hanya satu ulama, tidak mau ulama yang lain, inilah yang terkadang terlalu mudah memasukkan orang di neraka. Magi sidi megurunda. Contoh Imam Syafi'i. Dia fanatik Syafi'i. Tidak mau Imam Malik, hanya Syafi'i. Imam Syafi'i berkata dalam kitab sentuhan kulit dengan kulit laki perempuan bukan murim suami istri, bisa diperistrikan, bisa dipersuamikan, maka batal wudunya. Itu Imam Syafi'i, Pak. Batal wudu. Sidi megurunda hanya satu Imam Syafi'i. Nah, berangkat umroh, berangkat haji. Memulai tawaf. Bismillahi. Belum Allahu Akbar, baru diangkat tangannya Bismillahi. Ditabrak tangannya lawan jenis. Batal wudunya toh. Pergi berudu. Sudah berudu, dia mulai lagi subhanallah walhamdulillah, ditabrak lagi pundaknya karena dia perlihatkan pundak kanannya.
Batal lagi wudunya, pergi lagi berwudu. Sekali dia tutup dirinya dengan kain ihram, dia bilang saya sudah aman. Dia tutup pakai ihram. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ditabrak tidak batal karena ada kain. Ternyata kakinya lagi yang diinjak di bawah. Batal lagi. Maka pergi lagi berwudu. Maka pergi saja berwudu di Mekah lalu pulang. Tidak jadi tawafnya. Kenapa? Resikonya hanya satu guru. Nah, coba buka Al-Muwatta. Imam Malik. Imam Malik berkata, tidak batal kecuali ada nafsu syahwat. Kalau berkata lagi orang, saya tidak mau Imam Malik, saya tidak mau Imam Syafi'i, saya tidak mau Ahmad bin Hanbal, saya tidak mau Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, saya maunya langsung Rasulullah. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana? Bahkan lebih masalah niat, karena dia mampu mensyarai, menafsirkan sendiri, sementara tidak ada dasarnya. Ya, karena dasarnya mesti tahu nahu, mesti tahu saraf, mesti tahu balaghah, mesti tahu usul fikih, mesti tahu ilmu hadis, ulumul hadis, ulumul Quran tafsir. Tidak tahu itu, jangan coba-coba berkata menurut saya. Tuh. Sedikit lagi karena dia bilang di sini 15 menit. Tuh, tinggal 2 menit. Baru judulnya, Pak. Allahu Akbar. Jadi pada intinya, perbanyaklah guru, perbanyaklah membaca. Jadi jangan hanya Imam Syafi'i, jangan juga hanya Ibnu Taimiyah. Sedikit-sedikit qala Syekh Ibnu Taimiyah. Kenapa tidak disinggung juga qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Allahu Akbar. Minta maaf dengan sangat hormat, saya dari perbandingan mazhab waktu S1. Dan saya dari kecil di pesantren. Saya bilang kalau tidak belajar juga ilmu balaghah, ilmu ma'ani, tidak bisa. Baru sedikit-sedikit ngomong bid'ah, musyrik, neraka, pelan-pelan saku. Ngapa nasangin neraka mamu? Dia bilang tidak pernah dilakukan Rasul. Kenapa kalau tidak dilakukan Rasul, Kak? Minta maaf kalau kita beda pendapat, Pak. Rambut boleh sama hitam, kepala boleh sama bundar, pemikiran tidak mungkin sama. Cuma kalau saya diajak diskusi, saya tidak mau. Kalau background kita beda. Tapi kalau background kita sama-sama pernah nyantri, sama-sama pernah baca kitab, kita diskusi. Contohnya apa yang mau didiskusikan? Kitab Fathul Qarib. Oh, bagus. Mari kita diskusi. Apa aja di situ? Oh, masalah menjamak salat dan mengqasar salat. Bagaimana itu? Ya, bolehkah dijamak lalu berangkat atau kamu mesti berangkat baru dijamak? Nah, saya bilang karena diskusinya kita judulnya adalah Fathul Qarib, maka di Fathul Qarib itu nanti berangkat. Karena kalau belum berangkat belum musafir namanya. Baru mau musafir. Nah, ini namanya didiskusikan. Allahu Akbar. Nah, kemarin ada yang tanya, Ustaz, bagaimanakah itu ada masjid di situ? Apanya bagaimana? Ustaz, kalau sudah assalamualaikum 2 rakaat, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, ya tawwabu ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin ya Allah. Bagaimana itu, Ustaz? Bagaimana? Saya bilang apanya bagaimana? Nah, sudah orang assalamualaikum, minum saja boleh. Boleh minum toh karena sudah assalamualaikum. Apalagi dia bilang fadlan minallah wa ni'mah. Dia bilang Rasul kan tidak lakukan. Saya bilang tarawih juga Rasul tidak melakukan seperti ini. Jadi jangan terlalu kaku lah. Nah, terakhir, lalu dahulukanlah adab daripada ilmu. Fawqal ilmi al-adab. Di atasnya ilmu itu adalah adab, adalah akhlak. Contoh, Islam masuk di Indonesia oleh Wali Songo, Pak. Silakan buka tarikh. Masuk di Cirebon Sunan Gunung Jati. Sampai di Cirebon Sunan Gunung Jati menjelang Idul Kurban, Sunan pidato. Saudara-saudara yang mengaku beriman berislam, Idul Kurban semakin dekat. Saya sampaikan kepada kalian, jangan berkurban pakai sapi, tapi berkurbanlah pakai kambing. Ditanya, Sunan, kenapa tidak berkurban pakai sapi? Sementara hadisnya kan bilang,
Al-Baqarah bisab'in, 1 ekor sapi 7 orang. Kenapa dilarang? Dia bilang kan banyak kambing. Masalahnya kalau sapi yang kau sembelih tersinggung mereka. Karena mereka itu dia sembah sapi. Kalau kau sembelih sapi, kau sembelih Tuhannya. Dia bisa marah, bisa konflik, bisa orang perang. Jadi pelan-pelan. Ini namanya akhlak. Coba tuh. Imam Syafi'i memimpin salat subuh di masjidnya Abu Hanifah. Padahal syariat disunatkan kunut subuh. Ini Imam Syafi'i. Dia tidak kunut. Ditanya sama muridnya, loh, guru lupa tadi ya? Enggak, saya ingat. Terus kenapa tidak kunut? Dia bilang, tidakkah kau lihat itu? Apa? Kubur? Kuburnya Abu Hanifah. Ini masjid penggagasnya Abu Hanifah dan dia bawakan pengajian di sini terus. Maka saya menghormati dia. Kunut hukumnya sunat, menghargai orang lain hukumnya wajib. Maka saya tinggalkan yang sunat, melakukan yang wajib. Itu akhlak. Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah, ya Abu Hanifah bahasa Arab, pun Pak bicara ogi, ambo nahani Abu Hanifah. Ditanya Abu Hanifah, bagaimana ini? Kalau orang sudah berwuduk makan daging onta, batal wuduknya apa tidak? Dia tidak jawab. Dia diam. Sebentar ditanya, kenapa kau tidak jawab tadi itu? Dia bilang, ada mamaku di dekatku. Maka saya tidak berani jawab. Karena siapa tahu orang mengira saya lebih pintar daripada mama. Padahal saya bisa begini gara-gara mama. Coba itu akhlaknya. Imam Malik, 32 pertanyaan, hanya 3 yang dijawab. Yang lain tidak dijawab. Bilang, udahlah. Ya saya memilih diam. Udah. Ini adab. Tapi kita terkadang belum apa-apa. Bacaan Quran saja dena silulungan. Membedakan saja za dengan so. Tapi sudah berani menghakimi orang, menunjukkan tempatnya di neraka. Pelan-pelan. Orang itu salah menurut kita, belum tentu salah menurut Allah. Sekian dan demikian. Wallahu hadi ilal yaqin. Saya Al-Fakir, Amirul Amri. Dan tidak usah saya ditemani diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.